pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Setelah suasana lebaran selesai, kita kembali mengunjungi Gedung Putih. Dan sekarang kita membicarakan nasib penghuninya Presiden Barack Obama yang sekarang rambutnya semakin memutih karena bertumpuk-tumpuk persoalan ya. Pusing, jadi presiden ya nggak di Indonesia, nggak di Amerika sama aja ya, menambah uban. Meskipun begitu masih banyak yang pengen jadi presiden, Nah itu, mungkin kendaraannya bagus gitu ya. Kalau presiden kita di Indonesia kan lagi rungsing ribet masalah korupsi. Nah, nggak selesai-selesai. Di Amerika yang nggak selesai-selesai adalah masalah ekonomi. Betul. Ya kan, lesu terus. Dan juga yang sangat menjadi perhatian banyak orang adalah masalah pengangguran yang angkanya masih cukup besar, berkisar 9% ya. Ya, nah memang ekonomi Amerika Serikat sendiri semenjak krisis tahun 2008 itu susah sekali. Sekarang tumbuhnya nggak sampai 3%. Ya? Dan itu tidak cukup untuk menekan tingkat pengangguran yang sekarang seperti Super bilang 9,1%. Jadi sekarang ini menjadi isu penentu ya, masalah ekonomi dan lapangan kerja ini penentu apakah Presiden Obama akan terpilih kembali tahun 2012. Dan sepertinya Barack Obama dan stafnya juga menyadari masalah pentingnya isu lapangan kerja ini, dan 2 hari lagi akan menggelar pidato yang dianggap orang akan menentukan sekali nasib dia tahun 2012 nanti ya. Terpilih atau tidak gitu ya. Mengajukan proposal penciptaan lapangan kerja yang kira-kira komponennya termasuk satu mengenai proyek-proyek infrastruktur ya kan Pri ya? Betul, dengan membentuk semacam bank infrastruktur nasional. Jadi yang akan memberikan pinjaman kepada pihak swasta untuk membangun proyek-proyek infrastruktur gitu. Transportasi, pendidikan, energi dan sebagainya. Itu satu komponennya. Komponen kedua adalah potongan pajak bagi perusahaan supaya mendorong mereka untuk mempekerjakan orang kembali. Our economy has to grow faster. We have to create more jobs and we have to do it faster. We're going to have a serious conversation in this country about making real, lasting investments in our infrastructure, from better ports to a smarter electric grid, from high-speed internet to high-speed rail. And at a time when interest rates are low and workers are unemployed, the best time to make those investments is right now. Pemirsa, sekarang ini kondisi tingkat pengangguran 9,1%, tapi diproyeksikan oleh Gedung Putih sampai akhir tahun ini bisa turun sampai 8,8%. Nah, benar atau enggak nih? Nah, ini banyak yang skeptis ya, karena emang di samping kondisi politik yang tidak kondusif, kondisi ekonomi global, dan mereka juga skeptis juga apakah Presiden Obama bisa mempertahankan kursinya di Gedung Putih ya. Betul. Meskipun juga tergantung variabel siapa lawannya gitu ya. Betul. Tapi tingkat popularitas Presiden Obama sendiri sekarang terendah kan dalam 40%. sejarah. Hanya 40% yang setuju mendukung Presiden Obama. Bahkan kalau dalam hal kinerja ekonomi, kebijakan ekonomi itu 65% tidak setuju dengan Presiden Obama. Tapi ingat ada presidennya tahun presiden yang dialami Presiden Reagan ya, waktu itu kan hampir sama yang popularitas rendah juga pengangguran juga tinggi. Tapi dia dengan mudah terpilih kembali. Nah, untuk periode kedua gitu itu ya. Karena bisa membangkitkan ekonomi dan juga karena image ya. Dan juga lawannya yang tidak kuat. Jadi memang untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang pemilu 2012 tentu saja kita tidak bisa melakukannya. Seperti itu bincang-bincang kami pemirsa mengenai ekonomi dan tingkat pengangguran Amerika Serikat. Kita kembalikan dulu ke teman-teman TV One ya Pri ya. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.